Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nesa Sulistia dengan NIM 21020955219. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu manajemen memori. Manajemen memori. Yang pertama yaitu pengertian manajemen memori. Perlu kita ketahui, memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan. Mereka membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruangan memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Nah, yang bagian kedua yaitu fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Adapun beberapa fungsi dari manajemen memori, yaitu yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Dan yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Dan bagian ketiga yaitu tujuan manajemen memori. Ada beberapa tujuan manajemen memori. Antara lain, yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. Dan yang terakhir, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Nah, selanjutnya pada jenis-jenis manajemen memori. Terdapat dua jenis-jenis manajemen memori. Yang pertama yaitu manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis, selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program tersebut. Jadi, RAM tidak dapat dimasuki oleh program lain. Nah, jenis manajemen memori yang kedua yaitu manajemen memori untuk multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar, membutuhkan pengaturan memori. Karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut, meskipun hal tersebut saling bertentangan. Selanjutnya masuk ke bagian kedua yaitu strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memerlukan beberapa keuntungan seperti keuntungan yang pertama yaitu large address space, yaitu membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memori maya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Nah, yang bagian kedua yaitu proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space, tiap proses berbeda dengan proses yang lainnya lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Nah, yang ketiga yaitu memory mapping. Digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. Nah, yang keempat yaitu Fair Physical Memory Allocation yang digunakan oleh manajemen memori untuk membagi pengguna memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Yang kelima yaitu Shared
virtual memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi pengguna memori. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu ruang alamat logika dan fisik. Berasal dari alamat logika dan alamat fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, juga biasa disebut dengan alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Memory Management Unit sendiri adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register deregulasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Register basis disebut register relokasi. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian keempat, proses swapping, pegging, and segmentasi. Yang pertama, proses swapping. Swapping merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Nah, yang kedua adalah paging. Paging merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan, yang mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut dengan frame. Nah, yang ketiga adalah proses segmentasi. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Ruang alamat logika adalah kumpulan segmen. Setiap segmen mempunyai nama dan panjang. Spesifikasi alamat berupa nama segmen dan offset. Segmen diberi nomor dan disebut dengan nomor segmen, bukan nama segmen atau segment number. Segmen dibentuk secara otomatis oleh compiler. Nah, itulah tadi materi dari saya tentang manajemen memori. Sekian presentasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.